Dr. Subhan Asyirwani, juga Pak Kiai yang lain. Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Riyadno, bil khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini. Yaitu Bapak Haji Dr. Andes Wahyuno dan Ibu Hajah dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengersa Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, guru kita mengartikan rohnya adalah rahmatullah. Rahmat dari Allah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril bercerita bahwa dulu ada umat sebelum kamu Muhammad, ada seorang yang ibadah kepada Allah 500 tahun. Ibadah kepada Allah 500 tahun di atas bukit di tengah lautan. Dia minta kepada Allah meninggal dalam keadaan sujud dan Allah mengabulkannya. Orang ini beribadah 500 tahun meninggal dalam keadaan sujud. Di akhirat nanti orang ini diceritakan oleh malaikat Jibril nanti dibangkitkan dan Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmat Allah. Masukkan dia dengan rahmatku, kata Allah. Akan tetapi si abid yang 500 tahun ini membantah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan amal ibadahku. Kata Allah, dengan rahmatku. Orang tadi ngeyel dengan amal ibadahku yang 500 tahun, ya Allah. Diperingatkan lagi sampai 3 kali. Kamu masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Dengan kasih sayang. Orang tadi tetap ngeyel dengan amal ibadahku ya Allah. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menimbang. Untuk menghitung antara nikmat dengan amal ibadahnya yang 500 tahun itu. Dihitung-hitung ternyata kenikmatan dari Allah kepada orang itu jauh melampaui nilai amal ibadahnya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat masukkan orang ini ke dalam neraka. Mendengar bahwa Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam neraka, akhirnya orang itu tersadar, ya Allah benar. Ya Allah benar, aku masuk surga dengan rahmat-Mu. Akhirnya si abid ini masuk ke dalam surga, dimasukkan dalam surga dengan rahmat Allah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Sehebat apapun nilai ibadah kita, sebanyak apapun, semua adalah rahmat Allah. Kita bisa masuk surga, kita selamat dari neraka, kita selamat dari marah, kita mendapatkan rezeki, kesehatan dan sebagainya, semuanya adalah rahmat Allah. Lalu apa pengaruhnya ibadah kita kepada Allah? Kita sholat, puasa, zikir dan lain sebagainya. Apa pengaruhnya buat kita? Toh semuanya adalah pada akhirnya selamat tidaknya dengan rahmat Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu enggak gratis. Harus ada usaha, harus ada upaya kita supaya kita menjemput rahmat Allah. Tidak ujug-ujug turun, rahmat Allah turun. Enggak, ya mungkin ada. Ya. Dalam dunia kita ini, dunia tasawuf, ada anugerah yang berupa wahwi, ada yang berupa kasbi. Wahwi ini pemberian, nggak banyak amal, nggak banyak ngotot, nggak banyak usaha, tapi dikasih sama Allah. Tapi yang ini jarang. Ya. Yang model begini ini jarang orang-orang ma'rifat. Ya, orang-orang tahu-tahu ma'rifat kepada Allah padahal nggak ada tirakat yang menonjol. Ini jarang. Ini semua yang wahwi ini
karena Allah yang mau. Ya, Allah yang mau. Rasulullah dan guru-guru kita ini adalah yang wahbi sebenarnya. Tanpa ibadah yang macam-macam juga Rasulullah sudah dikasih semuanya oleh Allah. Syekh Abdul Qadir juga sama. Guru-guru kita juga sama. Tingkatannya sebenarnya wahbi. Tapi beliau Rasulullah meskipun sudah dikasih yang berlebih, ini karena beliau memimpin umat, maka kelihatan seperti orang kasbi. Ada usaha. Nah, maka biarpun dosanya sudah diampuni oleh Allah, dikasih apa yang diminta, Rasulullah tetap beribadah kepada Allah sampai dalam riwayat sampai kakinya bengkak. Sampai diprotes oleh istri Siti Aisyah. Ya. Diprotes oleh istrinya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosanya. Engkau apapun yang diminta dikasih sama Allah, tapi kenapa ibadah sampai gini-gini amat? Jawaban Rasul, afala aku abdan syakuro. Ya Aisyah, kamu nggak mau kalau jadi aku adalah hamba yang bersyukur. Ya. Jadi sebagai rujud syukur kepada Allah, tuntunan buat umat Muhammad, Rasulullah tetap puasa, tetap sholat, tetap ibadah. Sama kayak guru kita Syekh Abdul Qadir, sudah mendapatkan segalanya. Tapi lihat di dalam Manqobah di bulan Sya'ban, ibadah beliau tidak pernah tidur. 40 tahun wudhu pakai sholat isya. Lihat guru kita Aba Anong, lihat guru kita Pangersa Abah. Ini sudah tingkatan wahbi sebenarnya. Tapi beliau memimpin umat ngasih contoh tuntunan buat para ikhwan. Tetap beliau zikirnya luar biasa. Ya. Ibadahnya luar biasa padahal sudah mendapatkan segalanya. Nah, jadi bagi kita ini adalah uswatun hasanah guru kita. Guru kita ini sebenarnya dari tingkatan wahwi, dikasih sama Allah, Allah yang mau. Tapi tetap melalui prosedur kasbi, usaha tetap usaha. Nah, kalau guru kita saja begitu, apalagi kita. Ya, apalagi kita ya harus lebih usahanya mestinya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah nggak ujuk-ujuk turun, nggak blek gratis, nggak harus ada usaha kita, harus ada upaya kita menjemput rahmat Allah. Inilah tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para guru-guru kita. Apa di antaranya? Untuk kita supaya turun Allah rahmat kepada kita, sehingga kita dipermudah segala urusan. Yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang kusut jadi gampang. Dengan rahmat Allah itulah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama di antaranya adalah kita selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Ya. Dalam firman Allah yang dikutip oleh guru kita dalam kitab Fadailus Syuhur, dalam surat Al-A'raf 56, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kata Allah, inna rahmatallahi. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, qaribun dekat. Dekat untuk siapa? Kepada siapa? Minal muhsinin. Kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang muhsin. Ya. Mahual muhsin. Al-muhsinu man aksana ila man aksana wa ila man asa'a. Siapa itu orang muhsin secara lafziyah, secara lafaz? Muhsin itu siapa? Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang baik dan orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Itu muhsin. Jadi muhsin itu enggak melihat sasaran. Orang itu mau baik apa enggak, mau tidak baik, dia tetap berbuat baik. Nah, ini muhsin. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu mah gampang, itu mah balas budi. Yang susah itu kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita. Kalau kita ngasih, kalau kita dermawan kepada orang yang dermawan kepada kita, itu mah biasa. Tapi muhsin itu tidak seperti itu. Muhsin itu kita dermawan kepada seseorang yang
dermawan kepada kita maupun kepada orang yang pelit kepada kita. Itu namanya muhsin. Man aksana ilaman aksana wa ilaman asa. Ya. Jadi berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat baik, ini rahmat Allah dekat kepada kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi kalau kita pengen selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di segala situasi dan kondisi, tugas kita berbuat baik. Masalah orang itu baik sama kita baik apa enggak, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas, yang pasti, kita berbuat baik kepada mereka. Masa bodoh mereka itu baik enggak, mereka itu mau balas budi apa enggak, terserah. Yang penting tugas kita berbuat baik. Nah, secara dalam lagi, muhsinin ini adalah orang yang ihsan. Aksana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berihsan. Siapa orang muhsin? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Siapa orang yang berihsan ini? Orang yang beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau belum bisa seperti itu, dia meyakini bahwa Allah telah melihat kita. Inilah maqam muraqabah, inilah maqam musyahadah. Ini semua bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan hanya oleh orang yang sudah ditalkin saja. Ihsan ini adalah orang yang sudah ditalkin. Kalau belum ditalkin zikir, nggak bisa dia muraqabah, nggak bisa apalagi ke musyahadah. Talkin. Ada inna anzalnahu. Ya. Untuk bisa ihsan itu. Jadi Allah memberikan syarat untuk mendapatkan rahmat Allah. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Ya. Secara pergaulan dia selalu berbuat baik. Secara pribadi dia selalu ihsan. Setiap ibadah dia tembus ke dalam seakan-akan dia melihat Allah. Tingkat musyahadah paling enggak adalah tingkat muraqabah. Merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah kita sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi ujian. Namanya orang hidup pasti ada ujiannya. Resiko, ya. Dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum. Sungguh pasti aku akan uji kalian semua. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Ya. Kurang ini. Ada ujiannya orang hidup. Nah, pasti siapapun kita, pasti dalam ujian Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diuji ini ada yang lulus, ada yang enggak. Kalau dia tidak lulus, ya udah. Boro-boro naik, malah bisa jadi turun. Paling enggak dia stuck di situ, mandek, enggak naik. Ya, kalau enggak lulus, kayak anak sekolah ujian, ternyata enggak naik, ya enggak lulus, ya enggak naik. Pasti dia tinggal di situ tetap. Nah, ada yang naik, ada yang lulus, ada yang enggak. Ya. Yang sedang diuji oleh Allah, ada yang sabar, ada yang enggak. Nah, yang diperhatikan oleh Allah ini yang lulus. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada yang sabar. Yang sabar menghadapi ujian. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa orang yang sabar itu? Dia yang selalu yang berkata bahwa kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Dia sadar. Dari manapun dia berasal. Mungkin yang menguji adalah kelihatan tetangga kita. Yang menguji adalah teman kita. Yang menguji adalah saudara kita.
Yang menguji adalah pengemis yang mungkin datang ke rumah kita. Yang menguji adalah mungkin orang yang datang minta atau nipu di dalam diri kita. Tapi kita tembuskan bahwa semua mereka itu menguji kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah orang yang sabar, yang sadar bahwa semua dari Allah kembali kepada Allah. Dia nggak membenci manusia yang mengujinya. Dia nggak membenci orang yang sentimen kepada dia. Dia selalu memaafkan. Ini orang yang sabar. Nah, orang yang sabar seperti ini menghadapi ujian diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, dapat 3 hadiah ya. Dapat 3 hadiah orang yang sabar itu. Yang pertama adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Shalawatum mir rabbihim, berkah hidupnya berkah. Ya kalau orang hidupnya berkah, biar gajinya sedikit tapi cukup. Biar makan sedikit tapi kenyang. Ya biar bahagianya sedikit tapi bisa membahagiakan. Itu berkah namanya. Rizki yang berkah yang bisa mencukupi kita semua. Ya. Terkadang banyak orang yang rizkinya banyak. Gajinya gede. Tapi nggak berkah. Ya, nggak berkah. Orang yang sabar itu berkah. Salawatu. Yang kedua, warahmah, mendapatkan rahmat dari Allah. Ini ya. Jadi untuk dapat rahmat Allah diuji dulu di antaranya. Diuji dulu, lulus dulu, baru dapat rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan dia juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu, yang lulus dalam ujian, selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dimanapun dia berada, nggak bakal tersesat, selalu dituntun oleh Allah. Dipilihkan jalan yang terbaik oleh Allah. Dipilihkan pilihan yang terbaik oleh Allah untuk dirinya, dunianya, dan akhiratnya. Ya. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali untuk menjemput uh, rahmat Allah ya. Bisa juga dengan istighfar seperti dalam surat An-Naml, laulastaghfirunallah la'allakum turhamun. Ya, kalau kamu rajin istighfar kepada Allah, ya, niscaya kamu diberikan rahmat oleh Allah. La'allakum turhamun. Ya, istighfar kepada Allah. Wa sayyidul istighfar la ilaha illallah. Sayyidnya istighfar adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan rahmat Allah enggak gratis. Amal perlu. Tapi semua amal ibadah kita jangan diaku. Semua kita bisa zikir, bisa puasa, bisa sholat, bisa ibadah kepada Allah. Semua adalah rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita nggak akan bisa apa-apa. Ya. Tapi yakin dengan talqin yang sudah diberikan oleh guru mursyid kita kepada kita semua, itu modal utama untuk kita semua para ikhwan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya segalanya selamanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma